Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awhabana al-mawahiba wa rafa'a lana ad-darajat wa ja'alana min ummati akhir az-zaman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Syukran nih Dr. Wafi. Ternyata beliau ini dekan juga ya. Taunya cuma ketua yayasan. Para wakil rektor, rektor dan semua kawan-kawan akademisi, para dosen, saya juga masih dosen. Tadinya ngajar di UIN, ketika haul guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, habis ziarah kubur, dipanggil oleh Bu Faizah Shibromalisi. Ngapain kamu di UIN? Pindah. Karena dauh seorang guru, kawan dari kiai, maka saya istikharah. Istikharah minta restu, enggak bertanya lagi, cuma minta restu kepada Allah. Barangkali ini isyarat. Pindahlah ke IIKI di paskanya. Tapi enggak mau jadi kaprodi, jadi dekan, jadi direktur, enggak mau. Maunya ngajar aja. Karena saya enggak bakat di bidang imarah. Kalau beliau Mbah Wahab itu ahlul imarah. Zuriat-zuriatnya syarrafallahu bil imarat, alhamdulillah ya. Saya ini dari kecil cuma belajar thoriqah. Orang biasanya ngaji syariat dulu. Saya umur 10 tahun ngajinya ngaji hikam. Jadi sering dengar guru saya syarah hikam. Umur 11-12 tahun baiat thoriqat. Jadi gak cocok untuk jadi orang manajemen karena ngurusin nanti itu apa namanya? Administrasi, terus tumpuk-tumpukan berkas, melihat itu langsung stres. Alhamdulillah masih diterima di IIKI ya, alhamdulillah. Walaupun saya kemudian ngajarnya jarak jauh, karena di sana kita masih online. Di sini sudah offline. Untung saya nggak ngajar di sini. Kalau ngajar di sini langsung dipecat. S1 saya ngambil 2, satu hadis, yang kedua akidah wa falsafah. Dulu akidah filsafat itu gabung dengan tasawuf. Maka dulu funun salasah mesti dikuasai di zaman itu. Akidah, falsafah, wa tasawuf. Itu menjadi core kami dulu. Maka saya tahu persis kenapa Asy'ariyah dikambing hitamkan di kampus UIN dan IAIN. Nyebar ke sini. Ya, sekarang dosen-dosen sudah berani ngomong ini karena Asy'ari, karena Asy'ariyah, Jabariyah. Ternyata, ini mulai langsung serius nih, bisa ngikutin ya. Dulu ada namanya Harun Nasution, orang yang sangat hebat, cerdas, doktor, boleh kita sebut An-Naqid, ya, Al-Usuli. Beliau ini kalau masuk kampus nggak pakai PowerPoint, nggak ada zamannya, nggak pakai diktat, pakai kitab. Masuk kelas bawa mustasfa, bawa kitab maqasid falasifah, tahafud falasifah, bawa kitab al-milal wan nihal. Itu yang dibawa. Jadi nggak bawa buku diktat, apalagi cuma bawa laptop. Al-ilmu fil hasub, la fis sudur. Sekarang itu ilmu di laptop, adanya di PowerPoint. Jadi kalau laptopnya dibuka, dosennya bingung mau ngomong apa. Itu kejadian sekarang di Jakarta, hampir di semua kampus-kampus Islam, terutama yang negeri. Untungnya universitas seperti kita ini, gimana nyebutnya? Unwahabi wala unwaha. Unwaha ya. Ini Wahab yang bukan Wahabi. Ada basis pesantren.
Dulu Dr. Harun Nasution ingin melebur orang-orang yang fanatis pada mazhab Syafi'i dalam usul fanatis kepada Imam Asy'ari, tidak mau baca yang lain, maka beliau membongkar semua dan dirontokkan dengan cara menghancurkan keasy'ariyahan mahasiswa. Bukan berarti beliau anti Asy'ari, enggak. Cuma lelakonnya berlebihan, terlalu menghayati. Sampai-sampai beliau kemudian di bukunya ada tentang rasionalitas, ada tentang Islam ditinjau dari berbagai aspek. Beliau sudah mengkambing hitamkan Asy'ari dan Asy'ariyah sebagai penyebab kemunduran umat. Karena salah baca terhadap satu kitab judulnya Al-Milal wan Nihal. Umur saya 14, guru saya wasiat mursyid Thariqat Samaniyah, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kata beliau, kamu nanti kalau mau mempelajari aliran-aliran dan Ahlus Sunnah, tolong telateni baca Al-Milal wan Nihal karya Imam Asy-Syahrastani. Langsung saya beli. Dan tolong diingat saat itu saya bukan nyantri. Sekolahnya cuma di MAKN. Tapi kalau ada jam-jam kosong, saya cabut bolos talaki dengan masyayikh. Karena tahu ilmu kitab saya ala kadarnya, maka dapat sedikit kita ulang. Sampailah pembacaan pada bab Al-Jabariyah. Apa kata Syahrastani? Jabariyah itu ada dua. Jabariyah yang mutlak, yang hakiki, yang lengkap, itulah pengikut Jaham bin Safwan. Disebut dalam bab sifatiyah dengan Mu'attilah. Kelompok yang menafikan sifat Allah lalu menisbatkan semua perbuatan hamba itu perbuatan Allah, tapi secara ra'yu, bukan zauq. Ini perbedaan tasawuf dengan akidah. Dalam bab akidah, basicnya, al-asasnya bukan zauq ruhani, tapi ar-ra'yu atau al-aql. Secara akliyah, Jaham mengatakan, kalau kita sholat, yang sholat Allah, yang menggerakkan Allah. Kalau kita maksiat, yang membuat kita maksiat Allah. Dia pakai ra'yu. Ayatnya benar, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ayatnya benar, tapi dia bawakan kepada ra'yu. Akhirnya menjadi sebuah i'tiqad yang disebut Jabariyah. Lain dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah wa ma ramaita iz ramaita dan sejenisnya. Itu tidak boleh dipahami secara ra'yu. Maknanya adalah masyiatuka khadi'atun tahta masyiatillah. Kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Kehendakmu itu disebut dengan al-kasab. Kata Imam Maturidi disebut ikhtiar. Alhamdulillah sudah pernah ziarah ke Imam Maturidi. Imam Maturidi itu memilih ikhtiar. Sedangkan Imam Asy'ari karena beliau ahlul hadis, beliau menggunakan riwayat-riwayat yang ada, kemudian lafaz Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kata wus' dan kasab diambillah kata kasab. Apa makna kasab? Kesadaran saya memilih sesuatu. Tetapi kesadaran ini tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat saya sadar berbuat maksiat, itu kasab. Lain dengan Nabi Allah Khidir ketika membunuh anak kecil, itu enggak pakai ra'yu. Dia pakai ruhnya. Jadi kesadarannya kesadaran ruhiyah. Yang saat itu dia pandang bukan dia yang berbuat. Namun ciri-ciri ahli ruhani tidak pernah menyalahkan Allah. Maka saat Sayyidina Al-Khidir ditanya oleh Sayyidina Musa, jawabannya apa?
Wa ma fa'altuhu, tidaklah aku melakukannya dari amri. Benar enggak? Bukanlah itu amarku. Apa susahnya Nabi Allah Khidir ngomong, ini itu amrullah. Gampang toh? Tapi Sayyidina Al-Khidir bisa memilah antara rohani dan ra'yu. Coba lihat ayat wa ma ramaita iz ramaita wa ma nafiyah ramaita fi'il madi, engkau yang melempar. Ini menafikan, tidaklah yang melempar itu engkau. Ini dinafikan secara ruhani. Iz ramaita, ini secara ra'yu dan mazahir hissiyah, secara empirik, bahwa secara zahir terlihat iz ramaita, secara zahir engkaulah yang melempar, tapi pada hakikatnya itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimulai dengan menafikan ramaita, iz ramaita? Karena itu persoalan hakikat perang Badar. Karena orang-orang Badar ini orang-orang yang makomnya fana fi af'alillah, orang yang lebur dalam fiilnya Allah. Jadi dia nggak melihat dia lagi yang mukul. Ini disebutkan di hadis Imam Bukhari, Ahlul Badar itu tangannya belum sampai ke musuh, musuhnya udah kelempar duluan. Mirip-mirip film Cina ya. Itu Sahih Bukhari, bukan dongeng. Ya. Pedangnya belum sampai, orangnya udah mental. Yang mental bukan 1-2 orang. Maka bertanyalah Sayyidina Nabi kepada Sayyidina Jibril, Jibril, yang ikut perang di antara kalian itu siapa? Hadis Bukhari juga ini. Jawaban Sayyidina Jibril, sebagaimana yang ikut perang bersamamu itu orang-orang yang pilihan di antara umatmu, yang paling mulia di antara umatmu sama. Yang ikut berperang bersamaku itu adalah malaikat-malaikat muqarrabin, yang pilihan di kalangan malaikat. Malaikat cukup giniin sayapnya, kelempar semua orang. Tapi musuh saat itu juga ada backupnya, bersayap juga. Tentara Azazil itu bersayap juga, sakti-sakti juga. Maka saat tentara-tentara ini merasa mereka hebat, turunlah ayat itu, wa ma ramaita. Dinafikan semua perbuatannya. Iz ramaita, zahirnya kamu. Gitu ya. Jadi Profesor Dr. Harun Nasution ada, kalau bahasa versi saya, kekeliruan dalam menghayati teks Syahrastani. Sehingga dia menuduh Jabariyah mutlak itu Jaham bin Safwan, Jabariyah yang tidak hakiki disebut Asy'ari. Dan dia tidak nukil kalimat berikutnya, Jabariyah yang menggunakan kata kasab itu bukanlah Jabariyah. Jadi Imam Syahrastani udah ngomong begitu. Asy'ariyah itu ngomong kasab, zahirnya kayak Jabariyah, tapi kelompok ini bukanlah Jabariyah. Yang ngomong Imam Syahrastani. Jadi seharusnya orang-orang yang punya amanah ilmiah dalam membaca kitab tidak lagi menyalahkan akidah Asy'ari. Itu yang poin pertama, ya. Poin kedua, salah satu karakter childish, sibyaniyah, kekanak-kanakan, kalau ada masalah nyari kambing hitam. Yang mundur kita, yang kita salahkan Asy'ari. Adil enggak? Yang mundur kita, yang kita salahkan Asy'ari. Enggak adil. Imam Asy'ari sudah berhasil mengalahkan kekeliruan dan meluruskan kekeliruan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian kelompok-kelompok Mujassimah. Maka karakter kitabnya judulnya dimulai dengan kata Ar-Raddu ala al-Jubai, Ar-Raddu ala al-Kirmani, Ar-Raddu ala fulan, Ar-Raddu ala fulan, Ar-Raddu ala fulan. Isinya semua adalah bantahan-bantahan teologis. Ini ciri-ciri ahlul kalam. Jadi kajian Aswaja emang isinya begitu. Ar-Raddu, Ar-Raddu, Ar-Raddu. Benar gak begitu? Ya.
Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga ar-raddu. Dan dalam satu kitab itu beliau merad banyak kelompok, tapi yang paling beliau seriusi adalah kelompok Al-Wahhabiyah yang yunsibuna anfusahum ila salaf. Lalu beliau menyimpulkan mereka ngaku salaf tapi jauh dari ajaran salaf. Itu cara beliau, dan metode itu metode Imam Asy'ari. Dan kebenaran namanya Hasyim Asy'ari. Nama saya diambil ayah saya dari beliau. Ya. Ternyata muter-muter sini keluarganya. Jadi ibu beliau ternyata dari Tambak Beras. Tadi kita ke Dan Anyer. Gus Dur ternyata lahir di situ. Muter aja. Dulu itu waktu kecil saya bermimpi ingin nyantri di salah satu pesantren ini. Ternyata bukan nyantri, malah ceramain. Mohon maaf para kiai ya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak dewasa, kalau terjadi kesalahan, kemunduran, dicarilah kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Yang paling enak imam kelompok mayoritas, Imam Asy'ari. Mereka lupa Imam Asy'ari ini pernah pengikut-pengikutnya semuanya mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari kacamata akidah Asy'ariyah. Sedangkan Dr. Harun Nasution memandangnya dari kacamata falsafah. Kata Dr. Harun, ini yang dipakai oleh murid-muridnya. Saya kan murid dari muridnya yang membangkang. Ya. Jadi kata mereka ini Ar-Razi ini neo Harun tapi anti Harun. Jadi Haruniyah al-jadidah al-hadithah diddu al-Haruniyah al-qadimah. Kata mereka begitu ya. Saya kan terinspirasi beliau juga. Di kampus UIN 7 tahun saya ngajar, semua mata kuliah pakai kitab, nggak ada yang pakai PowerPoint. Akhirnya karena banyak yang ikut, dipindahkan dari kelas ke teater. Karena sekali kelas bisa 3 kelas, sekali mata kuliah. Yang ikut bukan dari kampus kita aja, dari luar-luar. Karena ingin mendengarkan, saya buka kitab misalnya, saya bedah kitab judulnya Syarah Usulul Khamsah. Syarah Usul Khamsah imamnya Mu'tazilah Al-Qadhi Abdul Jabbar, setebal ini. Udah gak ada yang baca di UIN, itu dianggap kitab haram. Kita buka kitab Syahrastani tadi, Al-Farqu Bainal Firaq, gurunya Syahrastani sebelum beliau itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Semua kitab-kitab kalam itu. Jadi waktu di UIN nuansanya nuansa kalamiah. Pas saya pindah ke IIKI nuansanya Qur'aniyah. Jadi alhamdulillah jadi mu'alaf. Ketika Harun Nasution melihat kok filosof-filosof muslim setelah Asy'ariyah, setelah Ghazali tepatnya, karena Ghazali ini mujaddid akidah Asy'ariyah muncul, tidak ada lagi filosof yang sehebat Al-Farabi, versi dia nih. Itu saya kritisi. Saya katakan, filosof bukan berarti lebih maju daripada ahlil kalam. Filosof itu cuma sampai isbat wujudillah. Sedangkan ahlul kalam isbat wujudillah wa sifatillah wa asma'illah. Lebih maju. Jadi dalam falsafah ketuhanan lebih maju ahlul kalam daripada filsafat. Filsafat itu bukan hanya buat teknologi, Kiai. Bukan hanya bab kedokteran. Kedokteran itu dulu masih menginduk ke falsafah. Yang disebut, jadi dalam filsafat itu ada istilahnya ilmu tinggi, ada ilmu menengah, ada ilmu rendah. A'la al-falsafah, jadi falsafah yang tinggi disebut ilahiyat. Di Iran sekarang mereka buka sebuah kajian namanya ilahiyat. Di Turki sama ilahiyat. Kalau diterjemahkan teologi.
Itu mereka sekarang buat fakultas itu. Kawan-kawan saya kalau kuliah ke Turki, ke sana, mereka menyebutnya ilahiyat. Kalau di Mesir kan namanya aqidah wa falsafah, usuluddin. Yang paling tinggi dalam falsafah Ibnu Sina bukan praktek kedokteran, yang paling tinggi adalah ilahiyat. Setebal ini juga. Waktu saya ngajar di Pasca Sarjana UIN, dulu saya ngajarin kitab ilahiyat. Itu mahasiswanya botak langsung. Unik sekali. Mereka menyebutnya metafisika, ma ba'da tabi'ah. Jadi ilahiyat itu dimasukkan ke satu bab namanya ma ba'da tabi'ah. After, setelah tabi'ah fisik. Tolong dibedakan irasional dengan unrasional, itu beda. Rasio itu kan akal. Ghair ma'kul itu beda dengan la tudrikuhul ukul, itu beda. Ghair ma'kul artinya irasional, enggak masuk akal. Akal kita menentang. Ada satu bab namanya la tudrikuhul ukul. Akal tidak sanggup mencapainya, bukan berarti dia tidak ada. Jadi beda ya, irasional tidak masuk akal dengan unrasional. Akal tidak sanggup memahaminya. Allah itu unrasio. Laisa kamislihi syai'. Tabiatnya akal, siap-siap nih kepalanya ngebul nih ya. Kalau ngaji tasawuf lain, mewek-mewek. Kalau ngaji ini siap-siap kepalanya berkeringat. Kalau dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tiada yang kamisli, seperti serupanya. Itu terjemahan harfiahnya. Saya enggak mengartikan seperti Fakhruddin Ar-Razi, mbahnya nama saya. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kamislihi, kafnya kaf taukid. Masa Allah ngomong di Quran sesuatu yang la yanfa? Justru ka dan misli itu beda. Seperti yang serupa dia pun tidak ada, apalagi yang serupa dia, gitu. Kamitslihi, yang seperti yang serupa dia pun tidak ada. Misalnya nih Gus Wafi ini ada orang mirip sama dia. Ar-Razi mirip sama yang serupa aja enggak, apalagi sama yang punya wajah. Kira-kira begitu. Mafhum ya? Rasio kita tidak dapat membayangkan sesuatu yang belum pernah dilihat secara empirik, yang gak pernah terdengar, tersentuh oleh al-hawas al-khamsah, ya. Empirik yang 5 yang disebut panca indera. Jadi akal itu kalau si panca indera belum pernah memegangnya, maka dia sulit membayangkan. Caranya gimana? Buat analog, permisalan. Allah itu tidak bisa dimisalkan kecuali namanya. Hal ta'lahu lahu samiyya walillahil matsalul a'la. Yang bisa diumpamakan cuma sifat, af'al, nama. Dipermisalkan, dimisalkan nggak bisa. Oleh karena itu muncul sebuah kaidah dalam ilmu akliyat. Asyraful ulum bisyarafil ma'lum. Ini kaidah. Asyraful ulum bisyarafil ma'lum. Ilmu yang paling mulia tergantung kemuliaan objeknya. Objek yang paling mulia makhluk atau khalik? Makhluk atau khalik? Ayo yang benar. Ilmu kedokteran tentang makhluk atau khalik? Ilmu kedokteran makhluk. Makanya ilmunya Ibnu Sina di zamannya nggak dianggap. Yang dianggap ilmunya tentang khalik disebut falsafah ilahiyat. Jadi kitab Asy-Syifa itu bukan pengobatan fisik. Dimulai dari ngobatin akal, baru masuk ke ngobatin fisik.
Maka dalam kitab Syifa beliau ada ilmu ilahiyat, ada ilmu aljabar, ada ilmu handasah, ada ilmu pengobatan. Jadi belakangan bersebut. Lalu beliau turunkan satu kitab judulnya Al-Qanun fit Tibb yang kemudian menjadi induk ilmu kedokteran dan farmasi. Dulu seorang dokter sekaligus soidali. Apa arti soidali? Apoteker. Jadi dokter itu bisa meramu obat. Kalau sekarang dokter nggak bisa meramu obat dan nggak boleh. Kecuali dia kuliah 2. Dia hanya boleh mendiagnosa, lalu memutuskan hasil diagnosa, obatnya diputuskan oleh apoteker. Jadi kenapa dokter itu kadang-kadang tulisannya agak nggak jelas, nggak tahu deh. Jangan-jangan terserah apoteker lah gitu ya. Bukan itu. Kenapa lama kita dapat resep? Kadang-kadang si apotekernya menjidal dokternya. Dok, kok begini obatnya? Ini nggak cocok, ini malah bikin kontraindikasi. Oh, lamalah mereka tuh. Apalagi dokternya mafia. Kalau dokternya mafia, apapun obatnya, ujung-ujungnya ada satu obat pesanan. Oh, itu udah mulai banyak. Jadi mafia itu nggak hanya di narkoba, di pengobatan juga ada. Termasuk kiai mafia ada nggak? Semoga nggak ada ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, kalau kita mau membangkitkan kajian-kajian, jangan sampai nyebrang. Orang-orang usuluddin kemajuannya dalam kaidah akliyah, kaidah ruhiyah. Nggak usah kemudian cemburu sama orang pertanian, sama orang ekonomi dan teknik IT, pengajaran IT? Teknik teknologi, aduh susah amat, informatika. Kirain teologi Islam, TI. Sebagaimana orang-orang teknik informatika, nggak usah iri kemudian nyebrang ke usuluddin. Maka taqaddum inda ahlil akal, apa itu? Ketika dia mampu merumuskan kaidah-kaidah akliyah yang baru. Waktu saya kuliah, orang-orang Iran itu sering sekali kampanye dalam tanda kutip promosi falsafah Iran. Saya dengar-dengar biasa aja. Tapi dosen-dosen terkesima sampai ngomong gini, al-yawm la yashtaghil bi'ilmi al-falsafah illa Iraniyun haula'i syiah al-ithna asyariyah. Saya senyum aja. Selesai dia ngomong, dia bilang, afan sayyidi, arafta al-azhar? Araftu. Inda al-azhar fi syu'bah khas اسمها عقيدة وفلسفة فيه قراءة كتب إلهيات وفيه تدريس والتعليف. Semua saya sebutin. Saya sebutin di Suriah ada Syekh Al-Buti, di Turki ada Syekh Fulan, kita sebutin semua. Dan mereka sudah meninggalkan perdebatan kuno itu. Kamu masih bahas perdebatan kuno itu. Dan mereka menyebut ketika kita membahas kitab-kitab yang lama, lalu memperdebatkan perdebatan lama, itu yang disebut bagi dia kemajuan. Bagi saya tidak. Al-Azhar sudah meninggalkan itu. Teman-teman kita di Mauritania, ada Syekh bin Bayyah ya, guru para masyaikh. Kemudian di Tonja, Syekh Ahmad Al-Ghumari dan keluarganya. Mereka sudah meninggalkan perdebatan itu. Karena perdebatan itu cuma relevan di saat falsafah Yunani dominan. Sekarang falsafah Yunani sudah nggak dominan. Yang muncul lagi adalah falsafah jadidah yang di Eropa. Filsafat, fenomenalism, pragmatism, eksistensialism, macam-macam. Harusnya orang-orang kalam sekarang itu mendebat kelompok ini. Baru disebut kemajuan. Kalau enggak, ya enggak maju. Namun di dalam tubuh umat Islam sekarang ada kemunduran lagi. Munculnya kelompok mujassimah jadidah. Mujassimah tapi ngaku ahlu sunnah. Maka tadi perdebatan kalam kita sudah maju, sekarang mundur lagi. Membahas Allah fis sama amla. Ma'manal istiwa, ya kan? Mundur lagi enggak? Ngomong istiwa lagi. Yang lebih repot, membid'ahkan tawasul. Ini kan mundur jauh sekali.
Pembidaan terhadap istighosah, mundur lagi. Nah, ini yang terjadi sekarang di tubuh umat. Maka sekarang kita bukan sedang menyalahkan Asy'ariyah, justru kata orang kita ini namanya istimna aqliyah. Gak usah diterjemah ya. Bolak-balik, kita udah jawab, mereka gak terima, mereka gak ulang lagi, begitulah terus. Maka saya bertanya nih judulnya, keaswajaan. Ini yang mau dimaksud aswaja ini bab akliyahnya, usuluddinnya, atau bab furu'iyahnya, atau bab ruhiyahnya. Kita harus ngambil salah satunya atau jalan lalu kita bagi-bagi tugas. Jangan ambil semua, tamak namanya. Harus punya core sendiri. Gimana Pak Warek? Semua kita harus menguasai, seharusnya sih ya, harus menguasai akidah, syariah, seharusnya. Imam Ghazali ahli fikih nggak? Ahli fikih, punya kitab Al-Wajiz. Itu kitab jadi rujukan Imam Zakaria Al-Ansari, rujukan Imam Nawawi, rujukan Imam Subki. Beliau nggak produk si kitab syarah, beliau memproduk kitab yang jadi rujukan kitab syarah. Canggih nggak tuh? Tapi beliau ahli falsafah, beliau juga ahli kalam, punya kitab tentang bab akidah. Ada yang tahu judulnya? Tentang al-i'tiqad. Ya, kami dulu buka kajian itu sudah 2/3, ternyata saya pindah. Santrinya dulu mau 2, 3 dan kami mensyarahnya dalam bahasa Arab. Jadi kitab kalam kita syarah dalam bahasa Arab. Udah puyeng bahasa Arabnya, puyeng dengan istilahnya. Pulang-pulang santrinya nambah uban. Tapi saya paksakan teman-teman itu. Nah, jadi maunya ke arah mana, Kiai? Ilahiyah. Ilahiyah versi falsafah, ahli kalam, atau versi sufi. Yang mana nih? Yang mana nih? Sufi. Sufi pun ada 2. Ada sufi ahlur riyadah wal mujahadah. Ada sufi ahlul ma'rifah wal asrar, ahlul ma'arif wal asrar. Ini beda lagi. Kalau yang versi Wong Cilik, ini yang pertama. Mbah Yai, ajis nih. Ijazahin dong Mbah Yai. Oh, no, amalin 313. Nah, jadi itu tasawuf versi orang awam. Wirid supaya akeh gimana Pak Yai? Jalbur rizik. Padahal itu bukan wirid tasawuf. Itu namanya pseudo tasawuf. Tasawuf hakiki hanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itulah titik temu antara ahlul riyadah dengan ahlul ma'rifah. Ahlul riyadah beramal supaya dapat cinta. Kalau ahlul ma'rifah kenal dulu baru dapat cinta. Pilih mana? Yang cepat yang mana? Kenal dulu. Tapi jangan salah pasang alat, perangkatnya yang harus disiapkan. Untuk riyadah gunakan nafsiyah, jiwa. Untuk ma'rifat guna suka puasa. Dengerin Pak Yai bercerita tentang, berkata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kata dia, bikin ngantuk Yai. Jangan salah pasang. Bab makulat bahas dengan akal, bab riyadhat bahas dengan nafs, bab ma'rifat bahas dengan ruh. Inilah yang dirumuskan Imam Ghazali, baru disebut tasawuf Ghazaliyah. Ya. Namun sekarang
di kebanyakan pesantren dan orang awam yang disebut tasawuf itu yang wirid-wiridan. Ijazah Mahabbah, Thariqat Al-Buniyah, Syamsul Ma'arif Kubro, Rajah-Rajah, Wifik-Wifik, itu bukan tasawuf, itu sudo sufi. Sufi bukan itu. Kalau nggak percaya buka kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Di Al-Munqiz Minad Dhalal, Imam Ghazali naruh ilmu itu di bab tajribah. Jadi orang itu ketika mau mendekat kepada Allah, dia menempuh 4 jalan. Yang paling dekat yang nomor 4 kata beliau. Pertama, hissiyat, ilmu eksak. Udah capek ngobatin, ternyata sembuhnya pakai air putih. Maka mereka kemudian nggak bersandar lagi dengan obat. Nah, yang kedua, kelompok akliyat. Apa-apa pakai akal. Ini jadi ahli kalam dan falsafah. Jadi ahli usul kalau di kalangan usul fikih. Yang ketiga tajribiyah. Tajribiyah ini 2, ada kebatinan, ada tabiiyat. Kebatinan jadi uskun, ustad ahli raja. Uskun. Ustad plus dukun. Batiniyah itu dia. Yang kedua jadi peneliti di lab. Senyawa ini campur senyawa ini jadinya ini. Sama, uskun kan bisa menggabung-gabung wirid. Wirid ini campur wirid ini jadinya sakti. Dipakailah sama teman-teman banser. Ya, maka banser hati-hati, antum jadi korban percobaan uskun. Kadang-kadang salah resep, makanya ada yang miring-miring dikit. Akibat salah pasang wirid. Ini hati-hati ya, itu bukan tasawuf. Itu disebut dengan tajribiyat. Maka kitabnya judulnya Al-Mujarrabat, ya kan? Al-Mujarrabat apa? Al-Kubro apa Al-Akbar? Al-Kubro ya, Dardir ya. Tuh dapat ijazah nih. Kayaknya ngambilnya di Kewagian ya. Berarti satu alumni. Tahun 2015 saya sama kawan saya, adik kelas saya, dia lagi kuliah S3 di Surabaya. Saya kontak, kita manggilnya Coy bukan Gus. Coy, anterin aneh, mau kemana ente? Ke Kewagian, ngapain? Mau ijazahan. Wong Padang ngambil ijazah ilmu uskun. Serius. Saya cuma pemburu ijazah, gak perlu dengan riadohnya. Datang sana bener, macam-macam. Kita kan sensitif, ngerasain makhluk aneh-aneh itu gampang sekali. Waduh. Akhirnya saya cuma ngambil kitab dan ijazahan, besok saya pulang. Ngambil tabarukan aja ya. Ya, soheh. Ya. Sekarang udah jilid keberapa tuh ya? Maka para ikhwat fillah, nah kalau bahasa di pergerakan ikhwah fillah. Ini ikhwah nahdiyin ya. Bacanya apa? Sederaaken gitu ya. Teman-teman semua. Jadi ini banyak jalurnya. Di akhir masa-masa seperti ini, saya ngobrol dengan teman-teman saya orang-orang barat juga dan yang lulusan sana, ilmu yang terbaik itu sekarang bukan kita ngambil ilmu apa aja. Di zaman Mbah Yai Wahab itu emang begitu. Banyak tahu tapi dikit-dikit. Bisa ngomong usul, bisa ngomong fikih, bisa ngomong tasawuf, tapi sitik-sitik. Ya, qalilan. Sekarang tuh nggak begitu. Sekarang ilmu itu menjurus, tambah meruncing, tambah dalam. Itu yang bagus hari ini. Kata orang barat. Maka orang barat ini sudah mendikotomi ilmu-ilmu ini dari induknya. Sosok-sosok seperti Suyuti, Ghazali susah dicari hari ini. Ghazali bisa ngomong semua ilmu fan. Mbah Wahab ini disebut oleh Syekh Yasin, kan pernah ketemu waktu di Mekah. Kata Syekh Yasin, al-alim al-musyarik. Itu sebutannya. Al-alim al-musyarik. Apa arti musyarik? Beliau ini ilmu apa aja bisa ngomong.
Beda dengan ketika beliau menyebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nyebutnya al-alim al-muhaddits. Itu beda cara nyebutnya. Karena yang dikenal oleh Syekh Yasin, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini sebagai rawi Sahih Bukhari dan Muslim, maka disebutlah al-muhaddits. Nah, di zaman itu satu kiai bisa ngomong apa aja, termasuk Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, guru para kiai-kiai kita yang hidup, yang sepuh-sepuh sekarang. Itu mereka menyebut Abuya Said Muhammad yatakallam fi kulli fan, bisa berbicara semua fan ilmu keagamaan. Itu mereka. Dengan adanya kampus ini kita nggak begitu lagi. Antum boleh hafal alfiyah tapi jurusannya apa? Matengkan itu. Gitu ya. Jadi saya nanya lagi, ini ilmu aswaja yang mana nih Kiai? Kediri itu solusi bahsul masail. Nah, ini bahsul apa? Bahsul masail cari-cari masalah. Kalau ini bahsul apa? Harokah. Nah, ambil di situ. Ambil di harokah. Kalau harokah, wah imamnya dahsyat tuh ntar tuh. Imam yang sekaligus harokah siapa? Imam plus haroki. Sayyidina Ali. Beliau lebih identik dengan kealimannya. Yang harokah itu Sayyidina Umar, Umariyah. Sayyidina Umar itu ahli harokah. Nah, apa yang dipunya oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu disebut muhaddatsin yang saya bahas tadi di Ten Anyarnya. Wah panjang kalau bahas itu. Ala kulli hal sederhana. Aswaja itu sekarang butuh tanzim. Karena aswaja sekarang gak jelas ini nizamnya apa. Katanya ada Nahdiyah, tapi nizamnya kok malah mereka lawan mereka, ya kan? Kan sekarang ada NU yang lawan NU, bener? Itu dia buat sendiri. Sekarang NU lawan NU di dalam. Kalau milih bab harokah, maka satu bab yang harus dipahami, mungkin lewat Sayyidina Ali boleh. Sayyidina Ali waktu berbeda faham dengan saudara pupu jauhnya Muawiyah, apa kata orang-orang sekitar dia? Ya Amirul Mukminin, il'an lana'lah ahla Syam, orang-orang di negeri Syam. Apa jawaban Sayyidina Ali? La, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tal'anu ahla Syam fa inna fihimul abdal. Tidak boleh. Saya mendengar Nabi bersabda, ahli Syam ini yang memberontak ke Sayyidina Ali. Sebenarnya mereka bukan berontak, mereka salah faham. Mereka mendengar Sayyidina Ali adalah provokator pembunuh Utsman. Berarti orang Syam kena hoax, benar enggak? Orang Syam dipimpin Muawiyah termakan hoax. Jadi dari zaman dulu hoax itu sudah terjadi. Maka Sayyidina Ali disebut pembunuh berdarah dingin. Ini yang terdengar oleh sahabi namanya Muawiyah dan kawan-kawannya. Kata Sayyidina Ali, la tal'anu ahla Syam, jangan laknat ahli Syam. Begitu dawuhnya Rasulullah, fa inna fihimul abdal, di sana ada wali-wali di bawah kutub sedikit, yaitu abdal. Apa arti abdal? Orang yang bisa menggantikan kutub karena di kolbunya ada salamatus sudur. Apa arti salamatus sudur? Salamah artinya bara'ah, bara'atun min kulli auratin wa maradin, terbebas kolbunya dari penyakit sombong, iri, dengki, iria, was-was, suuzon. Jadi di Syam hatta liyum, sampai hari ini, kenapa Suriah belum runtuh?
Negeri Suriah sudah hancur tapi belum runtuh. Karena hattal yaum fihimul abdal. Di sana banyak wali-wali abdal. Dan di sana banyak keturunan Sayyidina Al-Hasan. Untungnya di negeri kita banyak keturunan Sayyidina Al-Husain. Alhamdulillah. Azmat Khan itu jalur Hasani atau Husaini? Azmat Khan. Hasani atau Husaini? Hasani. Tapi generasi habaib setelah itu mu'zamhum Husaini. Sekarang banyak fam yang tidak ada di Yaman, tidak ada di Mekah, Madinah, adanya di Pulau Jawa. Maka saya haqqul yakin, kamalul yakin. Al-aqtab, para kutub itu sekarang ada di tanah Jawa. Alhamdulillah. Dari mana kita tahu? Itu aktab semua. Kutubul ilm, kutubul ma'rifah, kutubul riyadah. Sekarang sudah ada di negeri ini. Kutubul asrar, semuanya ada di sini. Kutubul asakir, ada di negeri kita semua. Cuma sayangnya khawarijnya juga dari negeri kita. Loh kok bisa? Karena banyak hari ini pesantren-pesantren tapi pseudo pesantren, pesantren palsu. Mereka mendidik santri-santri kecil untuk tahfiz, tapi ruhaninya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dididik belajar ilmu syariat, tapi kemudian membatalkan mazhab-mazhab sehingga tidak terhubung kepada Rasulullah SAW. Akhirnya anak-anak muda sekarang hafiz Quran, bisa baca kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin. Apa kata mereka? Asy'ari sesat, Asy'ariyah sesat. Udah mulai muncul belum? Ini muncul Ustadz sekarang ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Mbah Wahab Asy'ari bukan? Sesat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Asy'ari. Mbah Yai Mustafa Bisri tadi ya? Bisri Samsuri itu juga Asy'ari. Syekh Nawawi Bantani punya murid Syekh Termasi. Termasi punya murid beliau. Ini kan sanad beliau ini ke Syekh Termasi. Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani nyambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari nyambung ke Syekh Abdul Somad Palembani, nanti baru nyambung ke Zakaria Al-Ansari dengan beberapa jenjang. Sahib Hawashi, Hasyah. Ya. Jadi beliau nyambung nih sanadnya. Makanya saya tanya tadi, beliau mengijazahkan kitab gak waktu hidupnya? Atau ngajarin kitab? Muridnya ngajarin kitab lagi gak? Berarti sanadnya boleh ditulis. Dari fulan, dari Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Boleh ditulis. Yang penting ngaji, dapat ijazah. Syekh Yasin aja dapat. Jadi Syekh Yasin murid beliau. Sekarang orang Jawa ngambil sanad lagi ke Syekh Yasin dan murid-murid Syekh Yasin. Jadi sanadnya muter aja di situ. Ini kabar gembira dan kabar buruk kan tadi minta dipetakan, ya kan? Ini pemetaannya. Negeri ini sekarang ditarget ingin dibuat kembali cekcok antara Sunni, Sufi, Syi'i dengan Wahabi. Jadi mereka lagi buat sebuah kajian disebar-sebarkan. Syiah itu adalah Sufi. Jadi orang-orang tasawuf ini dituduh Syiah. Supaya nanti kelompok anak-anak muda yang baru hijrah ini mau ngelawan si Sufi. Sudah banyak yang nulis. Lalu nggak berhasil, mereka buatlah Asy'ariyah sesat. Sudah banyak yang nulis. Sudah banyak, search aja di Google, di YouTube. Asy'ariyah sesat, muncul ustadznya. Benar gak? Ustadz yang muncul siapa?
Saya. Muncul. Jadi mereka sudah berani sekarang terang-terangan mengatakan Asy'ariyah sesat. Karena mereka tahu kebangkitan di akhir zaman akan muncul dari orang-orang Asy'ariyah kembali. Dari orang-orang bersanad. Maksud saya sederhana, jangan minder jadi Asy'ari. Jangan minder jadi Syafi'i. Jangan takut belajar tasawuf kepada mursyid, bukan kepada ahli wirid. Bedakan. Syaikhuka man la yut'ibuka ay bil aurat wal mujahadah war riyadah. Kata Imam Nata'ilah nukil dari Abul Hasan Syazili, mursyidmu bukan yang bikin kamu banyak wirid lalu capek. Mursyidmu yang mengenalkan engkau kepada Allah. Kalau udah kenal Allah, wiridan jadi ringan, gak capek. Itu beda ahlul wirid dengan ahlul ma'rifah. Jadi ini teman-teman Banser jangan salah berguru. Kalau mau kenal Allah, mau sakti, deketi Allah yang maha sakti. Jangan pasang rajah di badan. Susah mati ntar. Malaikat mautnya ada nama Nabi Muhammad di situ. Gak bisa, susah matinya. Nih saya takut-takutin nih. Malaikat maut kalau mau ngambil nyawa orang ada tulisan Muhammad, gak jadi diambil. Gak jadi diambil. Makanya banyak orang-orang yang susah meninggalnya, orang-orang yang sakti-sakti itu. Nah itu harus dibersihkan. Bersihkan mani tobat. Bukan tobat dari dosa, tobat dari ilmu-ilmu yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita enggak mengharamkan rajah kok, ya. Saya juga ahli rajah juga kok. Dulu ya, kitab-kitab Mamsul Ma'arif, Khazinatul Asror, Al-Mujarrabat, ya, bacaan-bacaan dari masa remaja lah itu ya. Tapi sudah meninggalkan itu sudah. Dulu saya dosa kali ya, iseng-iseng buat rajah pengasihan. Bener, lengket terus orangnya. Kita robek baru hilang. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbahaya. Ya. Tapi paling itu ya kabar gembiranya, para kutub nanti akan muncul dari negeri ini. Tapi kutub syayatin juga muncul di negeri ini. Penandanya banyak tahfiz-tahfiz tidak bersanad. Banyak ahlul Quran tapi tidak bersanad ahlul Quran. Banyak orang berceramah katanya ikut salafus soleh tapi akhlaknya jauh dari ulama salafus soleh. Ini yang ditakutkan oleh para masyayikh kita dari zaman dulu. Tapi nggak usah khawatir, di mana ada musuh di situ ada nusrah minallah. Insya Allah. Barangkali itu hiburan plus menakut-nakutkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya.